Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Farah Ambarsari dari Politeknik Negeri Jember, program studi gizi klinik. Di sini saya akan melakukan manajemen intervensi gizi, yaitu dengan penyuluhan sesi 2 dengan tema variasi olahan menu sayur dan buah untuk anak balita. Mungkin ibu-ibu semua yang menyaksikan video ini yang mempunyai anak balita, mungkin masih banyak anak balita yang sangat susah untuk konsumsi sayur ataupun buah itu sendiri. Sehingga di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa variasi olahan menu yang menarik untuk balita dan juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita akan masuk ke pengertian, yaitu variasi menu. Jadi, variasi menu merupakan kumpulan dari berbagai bahan makanan yang terdiri dari bahan pangan lauk hewani, lauk nabati, sayur dan buah, dan kemudian divariasikan dengan berbagai macam bentuk olahan, rasa, konsistensi, dan juga teknik pengolahan itu sendiri. Bisa dilihat dari gambar di bawah. Di sini terdapat beberapa bahan pangan yang telah diolah yang kemudian dapat divariasikan menjadi olahan yang bermacam-macam. Selanjutnya kita akan masuk kenapa sih variasi pembuatan menu itu diperlukan untuk balita. Yang pertama pastinya supaya anak tidak bosan. Karena kenapa? Hal ini dapat dipercaya bahwa kombinasikan variasi makanan itu sendiri akan mencegah timbulnya rasa bosan. Karena jika anak sendiri sudah merasa bosan, maka akan menjadi susah untuk makan, dan itu penting sekali dalam variasi menu. Yang kedua yaitu memperkaya rasa terhadap makanan yang dikonsumsi. Hal ini bahwa dapat dikatakan semakin banyak variasi makanan yang dikonsumsinya, maka akan semakin banyak balita yang akan memperkaya rasa dari makanan yang dikonsumsi itu sendiri, sehingga akan menimbulkan balita itu sendiri menjadi mengetahui berbagai rasa dari sayuran ataupun buah yang dikreasikan dengan bentuk yang bervariasi. Yang ketiga di sini yaitu supaya kebutuhan gizi untuk balita itu sendiri terpenuhi dan seimbang. Karena bahwa dikatakan seimbang apabila zat gizi yang dikonsumsinya itu sudah terpenuhi, serta bahwa banyaknya variasi makanan itu sendiri tergantung dari semakin banyak zat gizi yang didapat. Jadi seperti ini. Anak balita mengonsumsi salah satu bahan makanan yang sangat variasi seperti sayur wortel, sayur bayam, sayur capcay, dan lain-lain. Kemudian dari kandungan ketiga sayur tersebut itu pasti mempunyai kandungan zat gizi yang berbeda, sehingga hal ini akan terpenuhinya kebutuhan gizi dan akan seimbang yang akan didapatkan oleh anak balita dalam konsumsi makanan tersebut. Selanjutnya ini ada beberapa tips yang mungkin bisa dipakai oleh ibu-ibu semua. Bagaimana sih agar anak balita sendiri itu ingin mengonsumsi sayur dan buah? Yang pertama yaitu dengan cara dapat menyajikan menu buah dan sayur dengan potongan yang menarik. Karena dari potongan buah dan sayur yang menarik itu juga akan memberikan daya tarik sendiri untuk balita untuk ingin mengetahui tingkat menarik perhatian anak, sehingga dari potongan yang menarik itu dapat menarik perhatian anak balita. Yang kedua yaitu dapat menyajikan menu buah dan sayur dengan berbagai warna yang menarik. Bahwa dapat dikatakan makanan yang memiliki warna yang menarik seperti wortel, tomat, dan juga sayur mayur dengan beragam warna dapat memberikan daya tarik sendiri itu untuk anak. Yang ketiga,
yaitu dapat melakukan modifikasi menu dengan bentuk olahan yang lain. Seperti contohnya pada buah yang biasanya disajikan dalam bentuk buah potong, kemudian dapat disajikan dengan bentuk sup buah, puding buah, salad, dan sebagainya. Ini juga bisa dilakukan untuk olahan menu sayur, tidak hanya buah saja. Selanjutnya di sini terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan saat memilih makanan untuk balita. Pastinya, makanan mentah sendiri tidak baik untuk dikonsumsi balita. Kenapa? Karena dapat menimbulkan gangguan masalah kesehatan. Karena makanan yang tidak matang itu sendiri terdapat beberapa bakteri yang bisa menimbulkan gangguan-gangguan yang terjadi pada balita. Hal ini juga terjadi pada makanan telur, daging, dan ikan sehingga harus dibuat dengan kondisi yang matang. Yang kedua yaitu berikan makanan yang berukuran kecil, karena jenis dan makanan yang berukuran kecil ini bisa membuat anak terhindar dari tersendak. Dan juga sebaiknya hindari pemberian kacang polong, popcorn, permen, coklat yang sulit untuk anak kunyah. Yang ketiga yaitu makanan bertekstur licin bahaya untuk balita. Karena kenapa? Sebagian besar bahwa Healthy Children menyebutkan bahwa anak di bawah 4 tahun sangat berbahaya dan bisa mengalami tersendak bila makanan yang terlalu besar ataupun teksturnya licin. Untuk itu, jika mengonsumsi buah-buahan yang bertekstur licin seperti anggur dalam keadaan utuh, melon, pisang, leci, dan kelengkeng ataupun rambutan, cara mengatasinya yaitu dapat dipotong menjadi beberapa bagian, tapi dengan catatan yaitu tidak terlalu kecil dan tetap bisa dikunyah oleh anak. Selanjutnya yaitu hindari memberikan susu skim. Kenapa? Karena susu skim ini bisa mengganggu perkembangan dan pertumbuhan balita karena tidak bisa mencukupi kebutuhan nutrisi balita, baik dijadikan bahan makanan maupun langsung diminum. Selanjutnya di sini masuk beberapa contoh dari olahan menu sayur dan buah untuk anak balita yang mungkin dapat diterapkan oleh ibu-ibu sekalian pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama di sini ada nugget bayam. Kita tahu sendiri ya kalau nugget itu kan bahan dasarnya mungkin ayam dengan beberapa tepung. Dan di sini diformulasikan dengan bayam yaitu karena bayam sendiri mengandung vitamin dan mineral terbaik untuk anak, yaitu salah satunya vitamin A, vitamin C, vitamin E, asam folat, zat besi, dan kalsium, sehingga sangat bagus untuk perkembangan mata, perlindungan sel tubuh dari kerusakan produksi energi, dan juga untuk melancarkan pencernaan dan menjaga kelangsungan fungsi tubuh selama masa pertumbuhan. Yang kedua yaitu ada sup krim brokoli. Brokoli sendiri merupakan salah satu sayuran terbaik kaya akan vitamin A, vitamin C, dan folat. Vitamin A sendiri ini sangat baik tentunya untuk penglihatan dan juga dapat melindungi sel-sel tubuh anak dari kerusakan. Dan juga untuk vitamin C-nya mempunyai fungsi yaitu untuk pertumbuhan tulang dan jaringan tubuh bagi anak, serta untuk folatnya sendiri yaitu dapat menjadikan perkembangan sel-sel yang baru yang berguna untuk menyusun tubuh. Dan yang ketiga yaitu ada olahan menu pancake oatmeal pisang, di mana pisang sendiri ini merupakan kaya akan vitamin B6 yang sangat dibutuhkan untuk sistem saraf dan juga untuk kesehatan kulit. Serta pisang sendiri juga akan kaya serat makanan dan pastinya bisa melancarkan pencernaan untuk anak. Dan vitamin C dan kalium yang terdapat pada pisang dapat menjaga kesehatan dan kekuatan jantung anak. Selanjutnya di sini yang terakhir yaitu ada smoothie buah, di mana smoothie buah ini bisa campuran dari beberapa buah itu sendiri yang sangat bagus bila divariasikan untuk
yang digunakan yaitu buahnya bisa 2 macam buah ataupun 3 macam buah, sehingga dari bervariasi ini dapat menimbulkan terpenuhinya gizi yang seimbang untuk anak. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.